juga digunakan untuk analisis kandungan besi, BB atau logam pada air minum, ya, pada air minum. Oke, tapi karena biasanya pada kandungan air minum jumlahnya relatif sangat sedikit. Oh, sebentar. Oke. Halo? Apakah terputus saya? Oke, sebentar. Ada gangguan koneksi. Oke. Kita bisa menggunakan analisis AAS maksudnya untuk menentukan ion atau logam pada sampel. Nah, itu sebagai awal, saya akan coba share screen terkait dengan penjelasan dari praktikum ini. Ini kalau pakai tab tidak bisa, kalau saya share pakai Windows mungkin bisa, semoga bisa. Oke. Mohon konfirmasi apakah di layar Anda muncul ya, mungkin akan saya coba ini kan dulu. Sudah Pak, sudah muncul. Bisa ya. Sebentar, saya nonaktifkan ininya dulu biar stabil ininya. Oke, saya coba ulangi. Oke, sudah muncul ya. Terkait dengan ringkasan, sebenarnya nanti Anda bisa lihat ya di videonya penjelasan di praktikum luring ya. Karena dulu ini sudah dibikinkan videonya oleh Bu Emelda. Dulu itu di ampu mata kuliah ini oleh Bu Emelda. Nanti di link panduan praktikum ada link video yang bisa Anda klik untuk kemudian menuju ke video praktikum daring. Oke, mungkin yang mau saya sampaikan terkait dengan analisis AAS ini adalah konsep dari perhitungan metode tersebut ya. Jadi pada metode AAS tersebut, pada prinsipnya nanti bisa dibaca di atau saya nanti di ini ya di bentar, saya share dulu mungkin barangkali. Saya share dulu yang panduan praktikumnya. Oke, mungkin kalau panduan praktikumnya bisa lebih. Oke, kalau panduan praktikum berarti di screen. Oke, saya coba bagikan screen-nya itu. Di sini. Saudara. Oke ya, ini buku panduan praktikumnya itu dengan judul penentuan kadar besi dengan spektroskopi serapan atom. Tujuannya menentukan kadar Fe pada sampel air sungai dengan instrumen AAS. Oke ya. Meskipun di sini landasan teori untuk absorbansinya masih menggunakan hukum Lambert-Beer ya, yang ini adalah spektroskopi UV vis begitu. Tapi pada prinsipnya sebenarnya yang mau ditekankan pada landasan teori ini bahwa absorbansi pada instrumen AS itu pun maksudnya nanti akan sebanding dengan konsentrasi. Tapi di sininya nanti beda ya. Ini ada ekstingsi molar, tebal media dan sebagainya. Agak beda. Beda dengan instrumen yang telah Anda praktikum pada pertemuan sebelumnya. UV vis terutama. Jadi ini masih persamaan untuk UV vis. Jadi kalau UV vis masih relevan, ada ekstingsi molar, tebal media dan sebagainya. Sementara pada AAS karena kita melakukan ionisasi analit, kemudian dideteksi oleh detektor begitu ya. Mungkin di sini diganti dengan konstanta.
berganti dengan K, begitu intinya begitu. Oke. Nanti ada pembuatan kurva standar, ya, kemudian penentuan atau pengukuran kadar besi dengan menggunakan metode instrumen AAS. Nah, ini data hasil pengukurannya, ini yang nanti akan Anda buat laporannya ya. Jadi data ini adalah hasil pengamatan atau pengukuran yang ada di video. Videonya yang mana Pak? Yang ini ya. Linknya sudah ada, link videonya di YouTube yang ini. Nanti tinggal klik saja. Oke, nanti saya share ulang untuk panduan praktikum yang AAS ini. Oke, saya akan sedikit membahas terkait di sini kan ada penentuan kadar besi ya dengan menggunakan metode kurva adisi standar. Mungkin di mata kuliah analitik atau di instrumen sudah disampaikan ya. Jadi kita punya 3 metode. Metode yang pertama adalah metode adisi standar. Yang kedua, metode kurva kalibrasi. Yang ketiga adalah gabungan dari adisi standar dan kurva kalibrasi disebut sebagai metode kurva adisi standar. Kalau yang Anda lakukan kemarin ketika melakukan analisis sampel dengan instrumen UV-Vis, Anda kemudian membuat kurva kalibrasi. Nah, kurva kalibrasi itu berbeda dengan kurva adisi standar. Jadi ibaratnya Anda membandingkan sampel dengan standar eksternal. Jadi antara sampel dengan standarnya itu sirkumnya atau lingkungannya berbeda. Kenapa kurva adisi standar itu dilakukan? Biasanya salah satu masalahnya adalah bahwa kadangkala kondisi matrik dari sampel atau analit yang kita mau ukur, ya, matrik pada sampel dari analit yang kita ukur itu berbeda dengan kondisi matrik dari standar yang kita punya. Kadangkala ada memberikan semacam pengaruh terhadap hasil pengukuran. Nah, supaya kemudian homogen, dalam artian bahwa kondisi pengukuran sampel dengan standar itu sama, maka dicampurkanlah atau ditambahkanlah larutan standar kepada sampel yang kita punyai. Nah, masalahnya yang standar yang kita berikan itu konsentrasinya berbeda. Perbedaan konsentrasi ini secara gradual akan membentuk seperti kurva kalibrasi. Bedanya, pada masing-masing titik dari kurva kalibrasi tersebut telah ditambahkan sejumlah tertentu larutan standar, ya. Konsentrasinya tertentu berbeda. Nah, memvariasi konsentrasi itu salah satunya adalah dengan memvariasi volume penambahan larutan standar, ya. Nanti bisa dibaca di sini. Misalkan di sini larutan standarnya sudah ditentukan 25 ppm, ya, sebanyak 2,5, 5, 7,5 dan 10 ml. Itu sudah ditentukan. Jadi konsentrasinya tetap, hanya volume yang ditambahkan itu berbeda-beda kepada sampel, ya. Jadi sampel induk yang sama, misalkan kita bagi menjadi 5, sampel pertama tidak ditambahi larutan standar, sampel yang kedua ditambah 2,5 ml larutan standar, sampel ketiga ditambah 5 ml, sampel keempat 7,5, dan sampel kelima 10 ml. Sehingga nanti kalau dibikin kurva seakan-akan seperti kurva kalibrasi, hanya saja di situ kemasukan sampel, ya, yang sampelnya jumlahnya tetap, yaitu misalkan kalau di sini di prosedurnya 5 mili volume sampel. Konsentrasi sampelnya berapa? Belum diketahui, ya, belum diketahui. Nah, kemudian antara larutan standar dan sampel itu diencerkan sampai dengan volume tertentu. Ya, volume tertentu itu bergantung dari
labu takar yang digunakan. Dalam kasus ini kita mengambil 25 mililiter. 25 mililiter. Oke. Nah, sebagai ilustrasi dari data ini, ya mungkin kalau kita lihat dari paragraf ini mungkin kurang bisa langsung ditangkap maksudnya. Oke, saya akan coba bawa ke Excel dan contoh kasusnya. Oke. Saya akan coba buka di Excel-nya.